Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Kita seruput kopi dulu. Ini adalah cappuccino, di mana cappuccino itu komposisinya adalah sepertiga espresso, kemudian sepertiga susu cair, sepertiga lagi busa susu. Diolah menggunakan mesin espresso seperti ini. Kita menggunakan Simonelli, dan perbedaan cappuccino dengan latte, kalau latte itu lebih dominan susunya. Jadi mungkin kopinya hanya sekitar 1/6 saja. Dan cappuccino di FX Gold Coffee Shop itu menggunakan Arabica yang berkualitas. Kali ini saya akan berbagi mengenai indeks Nasdaq karena banyak sekali permintaan untuk membahas indeks Nasdaq ini. Indeks Nasdaq adalah kumpulan sejumlah 100 saham teknologi di Amerika. Kita ketahui di samping Nasdaq ada juga Dow Jones, terdiri dari 30 perusahaan mewakili beberapa sektor industri, kemudian juga S&P 500. Dan Nasdaq ini saya perhatikan banyak sekali ditradingkan oleh trader pemula. Yang jelas mohon hati-hati karena nilai dari Nasdaq ini 10 kali lipat dari lot biasa pada umumnya. Jadi 0,01 di Nasdaq itu 0,1 lot di trading forex dan gold. Secara prinsip analisa teknikal mau trading apapun, saham, gold, forex, crypto, indeks sama saja, dan semua diajarkan di dalam coaching trading tenang senang. Oke, langsung saja kita ke chart Nasdaq seperti biasa, top down approach. Kita mulai dari weekly. Kalau kita perhatikan di weekly, tren Nasdaq jelas sekali bearish karena history high-nya semakin rendah, demikian juga dengan history low-nya, membentuk 2 atau 3 puncak dan 2 atau 3 lembah yang terus-menerus menurun. Dan saya memberikan support di sekitar ini karena di sini ada bullish engulfing, kemudian sempat di retest terjadi reaksi atau bounce. Kemudian saya juga memberikan resistance supply di area ini sehingga secara weekly Nasdaq akan bermain-main di area ini, dan kalau dia ingin kembali trending, dia harus menembus area ini ke atas untuk bisa saja berpotensi balik tren, atau jika ingin meneruskan trennya, dia harus membreakout ini ke bawah. Selanjutnya untuk di daily masih tetap swing trading, kita akan perkecil atau minimize lagi area-area yang tadi sangat besar. Di sini resisten terdekatnya bearish engulfing dan sempat diuji di sini. Terjadi reaksi, artinya ini terbukti sebagai sebuah area resisten, dan bukan hal yang tidak mungkin, berpotensi jika dia naik ke sini akan kembali turun sehingga membentuk double top atau bisa juga triple top. Kemudian untuk supportnya di area ini adalah resisten sebelumnya kemudian di breakout sehingga ini menjadi support baru. Dan ini terbukti teruji pada saat mendekati area ini terjadi bounce.
Support di bawahnya lagi sekitar area ini karena ada bullish engulfing. Untuk weekly dan daily trend Nasdaq itu jelas masih bearish atau downtrend atau drop. Sekarang kita masuk lebih detail lagi ke H4. Saya menarik garis trend line atau garis trend dari sini kemudian ke sini dan terproyeksikan ke depan. Proyeksi inilah yang bisa berfungsi sebagai support. Kemudian juga di sini ada bullish engulfing dan di sini ada area resistance supply di mana di sini ada bearish engulfing juga, sehingga minggu ini Nasdaq berpotensi bergerak di antara range support demand ini serta resistance supply ini. Dengan demikian sebetulnya kita bisa melakukan aksi sell sebagai sebuah continuation trend dari weekly kemudian juga daily. Di sisi lain kita juga bisa melakukan aksi buy guna memanfaatkan koreksi di mana aksi buy dilakukan di area ini dan mengikuti prinsip dari penempatan stop loss pada posisi sell, maksud saya pada posisi buy, maka jika Anda melakukan aksi buy sebagai memanfaatkan koreksi, itu bisa meletakkan stop loss-nya di bawah support ini, serta TP-nya di sekitar ini. Kemudian jika Anda ingin melakukan aksi sell, sebaiknya di area ini, di mana SL-nya sekitar beberapa pip di atas ini, karena SL dari posisi buy itu jelas beberapa pip di atas resisten, dan resistennya kalau kita ambil yang tertinggi adalah history high ini. Jadi kita bisa misalkan merencanakan aksi sell, jangan sell limit, market execution saja jika dia naik berpotensi double top atau dia juga bisa naik ke sini berpotensi double top, Anda bisa melakukan aksi sell setelah terjadi reaksi di time frame yang lebih kecil misalkan H1 atau M30. Sementara kita bisa persiapkan untuk forecast map-nya, kita misalkan mau melakukan aksi sell di sini, kira-kira di sini. Ini cukup agresif ya kalau Anda mau konservatif di sini saja, sehingga SL-nya kita bisa letakkan di sini, kemudian TP-nya bisa di sini dan mendapatkan RR yang cukup bagus, 1/1.7 atau 1,8. Dan jika Anda ingin melakukan aksi buy, bisa juga dengan forecast map seperti ini, kira-kira untuk long position Anda bisa buy di sini. Saran saya karena ini counter trend dari time frame yang lebih besar, nawarnya agak Afgan saja dalam tanda kutip, artinya sadis benar-benar di sini, dan SL-nya kira-kira kecil saja, TP-nya potensi double top di sini, sehingga RR-nya ini bisa 1/4 atau 1/4,5. Saya rasa itu cukup, ini trading plan yang sangat sederhana sekali. Ingat, selalu saya sampaikan kalau Anda melakukan aktivitas trading, siapkan trading plan Anda dengan baik, ada momentum entry, tidak ada momentum, jadilah tetap produktif dengan menutup handphone atau notebook atau PC, lakukan aktivitas lain, jangan TG. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jika Anda ingin konsultasi, ngobrol, diskusi tentang coaching, atau tanya tentang apapun berkaitan dengan dunia investasi trading, welcome FX Gold Coffee Shop. Saya juga barista sebagai pemilik coffee shop ini, dan jika Anda ingin saya buatkan V60 sebagai minuman favorit saya, manual brew, welcome sekali lagi dari pagi jam 9 sampai malam jam 9 juga. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.